Iya Bu ya. Bonita, Iya, Pak. suara Bapak kedengaran? Kedengeran? Coba salah satu mikrofonnya dibuka ya Bu, supaya kami dengar juga Ibu ngajar ya Bu. Iya, Pak. Ya itu lampunya. Iya, Lampunya udah hidup. Pak, begini posisi udah pas ya, Pak? Udah. Oke. Oke, Pak. Ya, oke. Silakan aja, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Pagi ini kita akan belajar ya materi tentang sebelumnya untuk kedua kelas silakan.
Desi kenapa? Kemudian siapa lagi? Mila kenapa? Siapa lagi nanya? Ada dua ya. Semoga anak-anak yang sakit cepat sembuh ya. Coba perhatikan mereka. Coba ambil yang ini. Hari ini kita akan memulai materi baru setelah kita ujian kemarin, yaitu tentang sumber daya alam. Sebelumnya, kita nyanyi dulu ya. Itu minta yang bersedia untuk menjadi ini maju. Silakan ini. Kita akan menyanyi Indonesia Pusaka. Jadi ya. Materi kita adalah menganalisis klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Coba kalian perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, menganalisis informasi tentang sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Kemudian kalian juga nanti akan ada diskusi ya Nak ya, sebagai penguatan nanti di akhir, dan selama proses pembelajaran sikap kalian akan ibu nilai. Jadi ada sikap kalian selama bersama teman, diskusi dan juga pengetahuan dan keterampilan. Semakin ya. Oke, sebelumnya coba perlengkapan yang perlu kalian siapkan. Alat tulisnya sudah ada? Ya. Terus LKPD yang tadi sudah dibagi sudah ada? Ya. Bahan ajar dan buku cetak sudah semua ya? Dan jangan lupa untuk jaringan internet karena kita nanti akan browsing ya Nak? Oke. Coba Ibu minta siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa ya? Tangannya dong, angkat tangannya. Coba, oke Naila, gambar apa Naila? Pakcoy itu termasuk tumbuhan atau bukan? Iya. Suka nggak dengan pakcoy? Suka. Oke, lanjut ini apa sih? Siapa? Mulai ini ya? Harus kira-kira ini gambar apa? Ayam. Ayam itu termasuk apa? Termasuk hewan. Bagus. Ini coba. Apa ya, Oke? Apa? Ini apa? Itu orang lagi ngambil tanah ya. Nah, yang terakhir nih, apa nih? Batu bara. Dianya, batu bara. Tadi ada gambar tumbuhan, gambar hewan, gambar tanah, dan batu bara. Itu kira-kira apa sih? Nah, untuk menambah wawasan kalian, perhatikan video ini ya.
Ini memang tidak ada suaranya. Kalian disuruh membaca nih. Dari lirik lagu tersebut, kita bisa mengetahui bahwa negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Semua kekayaan alam yang ada di bumi ini bisa kita kelola dan menjadi penopang hidup untuk kesejahteraan manusia. Indonesia memiliki beragam flora dan fauna di setiap daerah. Kekayaan alam itulah yang kita sebut dengan sumber daya alam. Jadi, kita akan membahas tentang sumber daya alam atau yang disebut SDA. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berwujud benda mati atau hidup yang ada pada suatu tempat serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bersifat biotik dan abiotik. Faktor abiotik yaitu yang tidak hidup meliputi tanah, air, udara, cuaca, suhu, dan sejenisnya. Sedangkan biotik yang hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Faktor abiotik dan biotik ini dalam lingkungan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan atau bisa juga disebut sebagai potensi. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Contohnya mineral magnetik, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa yang dapat dilebur menjadi besi atau baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya untuk rangka beton, kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut juga sebagai sumber daya nabati, sedangkan sumber daya hewan disebut juga sumber daya hewani. Yang ketiga, sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contohnya, bahan bakar fosil, bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan kayu bakar merupakan sumber daya alam energi. Karena manusia menggunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, dan mesin industri. Yang keempat, sumber daya ruang. Sumber daya alam ruang yaitu tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka sumber daya alam ruang makin sempit dan sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk areal peternakan, pertanian, perikanan, ruang tempat tinggal, ruang arena bermain anak, dan sebagainya. Yang kelima, sumber daya waktu. Sumber daya alam waktu yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tergantung waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Misalnya, air sulit didapat pada musim kemarau sehingga perkembangan tanaman petani terganggu. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya.
Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Sumber daya alam yang dapat diperbarui jika digunakan secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu tertentu akan kembali seperti sedia kala dan dapat digunakan lagi untuk diambil manfaatnya. Contoh, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, angin, tenaga air hujan, tanah, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Contoh, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah berbagai bahan tambang, mineral bukan logam, dan mineral penghasil energi timah, besi, boksit, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Sumber daya fisik terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam, misalnya tanah, air, udara, dan barang-barang tambang. Contoh sumber daya alam abiotik adalah bahan tambang, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam biotik atau hayati ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sumber daya biotik terbentuk karena adanya proses kehidupan seperti tumbuh dan berkembang biak. Contohnya, hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan. Sumber daya alam menurut nilai kegunaannya atau sumber daya ekonomis dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi. Sumber daya alam ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya diperlukan biaya yang besar. Contohnya adalah mineral-mineral logam mulia seperti emas, perak, dan bintang. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah. Sumber daya alam ekonomis rendah adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya yang cukup murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya adalah bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan ganting. Yang ketiga, sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, atau dengan kata lain, tanpa pengorbanan serta tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya adalah udara, suhu, sinar matahari, dan angin. Oke, panjang ya tadi penjelasan tentang sumber daya alam, termasuk klasifikasi sumber daya alam. Coba dari video dan gambar, kira-kira klasifikasi sumber daya alam itu ada berapa sih? Ada berapa sih? Ayo. Klasifikasi sumber daya alam atau aneka ragam sumber daya alam itu ada berapa? Jadi ada cinta, jelita. Apa aja jelita? Yang pertama berdasarkan bentukannya, terus berdasarkan jenisnya, ini berdasarkan nilai kegunaan. Oke, seperti itu ya Naya. Jadi ada yang pertama berdasarkan apa tadi? Bentuknya. Yang berdasarkan apa? Jenis. Terus nilai kegunaan. Juga ada berdasarkan sifatnya ya. Nah, untuk pertemuan kita yang hari ini kita akan mempelajari tentang 2 klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Sebelum ke sana, coba kita cari tahu dulu sih pengertian sumber daya alam. Coba siapa yang membaca? Oke, silakan Amin. Sumber daya alam biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, segala
segala sesuatu ya, berarti yang ada di alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, sekarang sumber daya alam berdasarkan asalnya. Coba, siapa yang mau baca? Ayo Diana, silakan. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam organik atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Meskipun dalam prosesnya sumber daya alam tersebut sudah mengalami perubahan wujud, contohnya kayak karet untuk pembuatan ban, terus kayak untuk bahan bangunan, batu bata dari tumbuhan yang membatu, minyak bumi berasal dari plankton. Oke. Coba yang nomor 2. Ayo Mas Zaya. Sumber daya alam organik yang biasanya kita sebut dengan abiotik, yaitu sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati, seperti batu-batuan, tanah, gas, dan air. Contohnya timah, bauksit, besi, dan gas alam. Oke, dari kedua jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya, kalian udah tahu belum? Berarti kedua jenis itu yang membedakan apa sih? Berdasarkan asalnya dari sumber daya alam kan ada 2. Nah, untuk mempermudah kalian bisa tahu itu dari asalnya atau berdasarkan asalnya itu apa kira-kira? Kalau yang biotik itu dia makhluk hidup. Oke. Kalau yang abiotik bukan. Kan ya, atau benda mati ya. Paham ya? Paham. Kedua, berdasarkan sifatnya. Coba yang nomor 1 siapa yang membaca? Oke, ayo. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan. Sumber daya ini senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus sepanjang masa seperti matahari, udara, air, laut, dan angin. Oke, bagus. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tidak akan pernah habis gitu ya. Intinya dia terus bisa berdaur ulang. Kemudian coba yang kedua. Siapa nih? Ayo berlihat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Oke. Amat ternyata ya. Gak apa-apa. Berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang seperti apa? Kayak minyak bumi, ya, bahan bakar fosil ya. Ya. Sekarang coba sebelum kita nanti diskusi, kita satukan suara dulu, kita satukan pendapat dulu. Jadi sumber daya alam yang berdasarkan asalnya itu ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Dan sumber daya yang berdasarkan sifat ada 2 juga, yaitu sumber daya yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, berarti sudah mengerti semua. Nah, untuk memperdalam tentang sumber daya alam, kita akan berdiskusi bersama kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 dan 2 itu tentang sumber daya alam yang biotik. BLKPD-nya sudah Ibu bagi. Silakan kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompoknya. Boleh berdasarkan sumber dari bahan aja, bukan ataupun internet ya. Kelompok 3 dan 4 itu tentang abiotik. Kemudian kelompok 5 dengan 6 tentang yang dapat diperbarui. Sedangkan kelompok yang 7 dan 8 yaitu yang tidak dapat diperbarui. Silakan kalian berdiskusi, diberi waktu 15 menit ya. Oke, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau ada yang mengerti, boleh tanya.
Ada yang ingin ditanyakan?
Bentar ya, sembari kalian berdiskusi, tentukan nih siapa nanti yang akan jadi moderator. Ya, ditentukan kira-kira siapa, kemudian siapa yang nanti yang menjadi penyaji dan nanti sebagai notulen yang catat pertanyaan temannya. Jadi silakan sambil diskusi, sambil menentukan siapa yang saya aja lah kalau nggak jadi moderator ya. Oke, maksudnya masih 8 menit lagi lah ya. Oke, waktunya habis ya. Gimana? Sudah semua? Kelompok satu udah? Sudah. Keempat? Sudah. 5? Sudah. 7? Oke, berarti selesaikan sudah aktivitasnya. Tidak ada yang sedang menulis. Taruh penanya ya. Oke, karena kita akan sudah masuk sesi presentasi. Kalau HP-nya juga ditinggalkan dulu, tidak sedang menulis, perhatikan kawannya. Karena nanti di akhir kita akan langsung adakan pengetesan ya. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan kelompok satu atau kelompok yang lainnya, nanti tidak sampai kelompok satu itu sedang menyampaikan apa gitu ya. Oke, silakan kelompok 1 dengan 2 yang presentasi siapa? Kelompok 1, silakan bagi semua ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Arini Asya.
terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Ini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam biotik yang pertama adalah hewan. Hewan memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Terdapat berbagai macam bagian-bagian dari tubuh hewan yang mana manusia bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di antaranya adalah daging hewan seperti sapi, kambing, dan ikan bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Terus yang kedua, telur hewan dengan spesies unggas juga sering dikonsumsi karena mengandung cukup protein. Lalu yang ketiga, hewan yang punya tenaga besar, contohnya seperti kuda dan terbang, dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan membantu dalam pengolahan lahan. Manfaat bagi hewan bagi tumbuhan yakni berupa kotoran hewan yang bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Hewan yang sudah mati pun bisa bermanfaat untuk bakteri penguraian. Mikroorganisme tersebut akan memakan zat yang sudah mati. Begitu banyak manfaat hewan yang bisa dirasakan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga hewan termasuk dalam sumber daya alam biotik. Oke, selanjutnya adalah manusia terhadap sumber daya alam biotik. Jadi manusia itu memiliki peran dalam penggunaan dan juga pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di muka bumi. Jadi kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Contohnya dalam penggunaan listrik. Apabila kita menggunakan listrik terus-menerus dan kita tidak mencari solusi untuk menggantikan yang tadinya listrik kita menggunakan batu bara, nah, kita tidak mencari solusinya dengan mengganti menggunakan listrik dengan panel surya, maka batu bara, sumber daya alam batu bara yang kita miliki akan habis karena kita sering menggunakan listrik. Makanya batu bara itu adalah termasuk dalam sumber daya alam biotik yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dan untuk kelompok 2, untuk kelompok baiklah, saya menyiapkan materi dari kelompok pertama. Jadi sumber daya alam biotik yang lainnya itu adalah sumber daya tumbuhan atau tanaman. Bagian dari tumbuhan juga kalau bermanfaat bagi manusia loh. Hampir semua tumbuhan yang ada di bumi dimanfaatkan oleh manusia. Di antara bagian tumbuhan yang bisa digunakan manusia untuk menopang lingkungan kehidupannya, yaitu ada 5. Yang pertama daun, yang kedua ada batang, yang ketiga buah, yang keempat atau ranting, yang kelima. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu kalian memahami 5 tumbuhan tersebut. Yang pertama ada daun, tumbuhan yang tergolong sayuran hijau yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ada bayam, kangkung, daun singkong, dan daun kemangi. Pasti kalian sering ya makan daun-daun itu? Ya. Daun pepaya yang rasanya paling juga dapat menjadi berfungsi sebagai obat herbal. Ada juga daun yang digunakan sebagai bumbu atau penyedap. Contohnya adalah daun pandan, daun salam, dan daun bawang. Yang kedua ada batang. Batang tanaman berkayu banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan membuat bangunan rumah. Contohnya ada pohon jati. Pohon jati berfungsi sebagai bisa juga digunakan untuk membuat interior rumah seperti meja dan kursi. Yang ketiga ada buah. Hampir semua buah dari tanaman bermanfaat untuk manusia karena dia memiliki vitamin yang sangat bermanfaat untuk tubuh
tanaman juga bisa dijadikan minyak sebagai menjadi komoditi ekspor. Misalnya kelapa sawit bisa digunakan atau bermanfaat sebagai minyak ya teman-teman. Yang keempat itu ada umbi dan rimau. Contoh dari tanaman umbi yang sering dikonsumsi manusia adalah singkong, umbi dan kentang. Kalian juga pasti pernah ya singkong, umbi dan kentang itu? Tiap hari ya. Umbi ini bisa dijadikan sebagai alternatif bahan pangan pokok tanaman karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi tumbuhan manusia. Sementara tumbuhan yang berakar ringkang juga mempunyai banyak khasiat. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Tanaman-tanaman juga biasa dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal dan bumbu masakan tradisional lainnya. Yang kelima itu ada biji. Bagian dari tanaman ini sudah bermanfaat, tapi kalian tidak menyadarinya saja. Padahal hampir setiap harinya kita memanfaatkannya. Biji tanaman padi, yakni beras, itu kalian hampir setiap hari ya makan nasi, karena beras itu bisa diolah menjadi nasi untuk kalian menjadi sumber tenaga bagi kalian sehari-harinya. Contoh biji-bijian yang sering dikonsumsi adalah gandum, sagu, dan biji bunga matahari. Selain semua bagian tumbuhan yang sudah disebutkan di atas, ada lagi satu manfaat tumbuhan yang sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya seperti hewan juga butuh oksigen untuk bertahan hidup. Betul tidak? Betul. Tumbuhan juga menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi polusi udara. Begitu pentingnya tumbuh-tumbuhan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan ekosistem hutan tersebut dalam sumber daya alam biotik yang harus kita lestarikan keberadaannya. Kita harus menjaga keberadaannya. Khususnya yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Baiklah, untuk kelompok 3. Mengapa batu bara termasuk ke dalam budaya Tionghoa? Karena batu bara berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan herbal yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembataraan. Di bawah mengandung fisika, kimia maupun biologi. Oleh karena itu, batu bara termasuk dalam kategori batu bara fosil. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok lengkap dari kelompok 2 telah menyampaikan sumber daya alam berdasarkan asalnya yaitu yang biotik. Bagus. Kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3 dengan 4 yang nanti sebagai menjadi kelompok 3 ya. Jadi kelompok 4-nya nanti sebagai pelengkapnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan sudah dari moderator dan ini rekan saya Dela sebagai penyanyi tamunya sebagai penyanyi. Baiklah. Nama saya Presiden Suari, saya Dela Adisa Bastiana. Ya, terima kasih untuk kita bisa langsung. Sumber daya alam sumber daya alam non hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang kebalikannya dari sumber daya alam biotik. Sumber daya alam ini merupakan benda hidup, melainkan hanya benda mati dan hanya berupa sumber daya alam itu. Sumber daya alam hidup ini jumlahnya sangat banyak sekali di lingkungan manusia. Meskipun berupa benda mati, namun keberadaan sumber daya alam ini sangatlah penting bagi manusia. Oleh karena sumber daya alam ini tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri dan tidak dapat berkembang biak sendiri. Maka penggunaan sumber daya alam ini haruslah berhati-hati dan jangan terlalu boros. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan sumber daya alam abiotik. Nah, sumber daya alam abiotik ini ada beberapa contoh. Yang pertama, batu tambang. Contoh dari daya alam non hayati abiotik ini adalah batu tambang merupakan sesuatu yang terbentuk di perut bumi yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia. Batu tambang ini selain sangat berguna bagi manusia, juga jumlahnya di bumi tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan manusia harus hemat dan cermat dalam menggunakan batu atau barang tambang ini. Contoh dari batu tambang ini antara lain batu bara, emas, perak, atau intan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada air. Air merupakan penyusun komponen struktur bumi yang sangat penting keberadaannya. Tidak hanya manusia saja yang menggunakan air ini, tetapi semua makhluk hidup. Tanpa adanya makhluk hidup, maka semua akan mati. Maka dari itu, air merupakan sumber daya alam yang harus dihemat dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Dan menyebabkan pencemaran air jika digunakan secara berlebihan. Ada beberapa peran manusia dalam mengoptimalkan potensi dari sumber daya dalam abiotik. Berikut adalah beberapanya. Pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang bisa dapat diperbarui. Dua, mengadakan penghijauan dan reforestasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan lain-lain. Tiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar pada bahan pencemaran yang terprok ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Melakukan penyebutannya secara tanpa sari atau diukur untuk menjaga keberlangsungan. Lima, tanah pertanian yang miring dibuat terketan guna mencegah derasnya erosi serta tertanamnya lapisan tanah yang mengandung humus. Dan yang terakhir, keenam, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Dari kelompok dua, sumber daya alam non hayati dan abiotik selanjutnya adalah angin. Angin merupakan benda mati yang selalu berada di sekitar kita. Angin ini mempunyai banyak manfaat. Selain menggerakkan kincir angin untuk menjadi
sumber daya alam. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwasannya karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia dan juga makhluk hidup. Selain sebagai tempat berpindah, tanah ini juga sangat berguna sebagai media untuk menanam aneka macam-macam tumbuhan. Maka dari itu, tanah adalah salah satu dari sumber daya alam. Ini jenis tanah. Yang pertama, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan kelompok 4. Oh, maaf. Siapa yang bertanya? Ya. Kenapa Indonesia kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya belum sejahtera? Sumber daya alamnya tidak dimanfaatkan oleh rakyat secara maksimal. Banyak yang terpenggalai atau bahkan tidak dikembangkan supaya lebih baik lagi seperti di negara maju. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dengan 4 yang telah mempresentasikan sumber daya alam abiotik. Baik, kita lanjutkan di sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya. Silakan kelompok 5 dan 6. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Nuraini sebagai peserta dan rekan-rekan saya sebagai penyaji dan Zahra Caroline sebagai penyaji dan Sarah Sabila Mati sebagai foto. Silakan untuk kelompok pelengkap untuk memperkenalkan anggota kelompok. Ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5. Nama saya Maja Ismarti dan teman saya yang bernama Sabila Fiasi dan kita kami akan mempresentasikan sumber daya alam berdasarkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sebelumnya bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang kesediaannya di muka bumi ini selalu ada sehingga manusia tidak perlu khawatir menggunakan karena tidak akan habis. Namun meskipun demikian sangat perlu untuk tidak mengeksploitasi sumber daya ini termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain satu tumbuhan. Semua jenis tumbuhan yang ada di muka ini dan produk tumbuhan seperti aren atau latex, kapas, biosolar, alkohol, citrus, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk tetap mempertahankan tumbuhan di dunia perlu dilakukan penanaman kembali dan tidak melakukan eksploitasi hutan. Yang kedua itu hewan. Semua jenis hewan berkategori tumbuhannya seperti kain, wol, sutra, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi hewan ini juga perlu dilakukan supaya kesejahteraan hewan tetap dijaga. Ada beberapa jenis hewan yang akan punah, maka hewan tersebut tidak bisa digunakan sebagai barang kebutuhan manusia. Namun manusialah yang perlu melindungi keberadaan hewan yang hampir punah tersebut.
global. Pemanasan global yang membuat lapisan ozon menipis, hidup di dunia ini sekarang dan yang kenapa ya? Air merupakan sumber yang sangat penting bagi manusia. Tanpa adanya air, makhluk hidup lainnya tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu melestarikan kebersihan air dan tidak mencemarnya. Karena dengan mencemari itu sangat berarti dengan mengancam kehidupan seluruh makhluk. Hidup pemutiara merupakan benda hasil dari senar bisa dilakukan budidaya pengaruh manusia terhadap kebudayaan yang digunakan di fenomena udara. Udara adalah kehadiran suatu atau lebih fisik, kimia atau biologi gas tersebar dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu gas kritikal dan kenyamanan atau merusak properti. Sementara udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Dampak asap kendaraan, dampaknya contohnya asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok dan lain-lain yang bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan. Cara mengatasinya yaitu dengan cara memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan, tidak membakar sampah, hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan, mengurangi memakai kantong plastik, melakukan bertanam, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau. Maka untuk kelompok-kelompok menambahkan hasil. Saya menjelaskan bagaimana sih upaya melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, kita memanfaatkan SDA yang dapat diperbarui secara hati-hati dan baik. Yang kedua, yaitu melakukan strategi konservasi untuk melestarikan SDA berupa tumbuhan dan hewan yang langka, misalnya suaka, magang, dan cagar alam. Yang ketiga, yaitu mengembangkan metode pembangunan dan pemrosesan yang lebih efisien, serta dapat didaur ulang. Yang keempat, menjaga kelestarian alam lingkungan. Dan yang kelima, melakukan penanaman pohon agar udara tetap sejuk, serta melakukan tebang pilih agar pohon tetap besar. Saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Selanjutnya, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah ada? Naila dari kelompok 4, dipersilakan. Saya, Naila dari kelompok 4, ingin bertanya. Bagaimana pelestarian hewan dan tumbuhan langka atau terancam punah agar dapat lestari hingga ke generasi selanjutnya? Baik, pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pelestarian ini disebut adalah usaha pelestarian langsung di alam atau habitat asli seperti pelestarian melalui taman nasional dan cagar alam. Sedangkan pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian di luar habitat asli seperti penangkaran di kebun binatang dan kebun raya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat kelompok 5 dengan 6. Coba, kayaknya sudah agak-agak lelah. Coba tangannya digini dulu yuk. Sambil digoyang-goyangin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan kelompok terakhir ya, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang tidak dapat diperbarui. Oke, dari kelompok 7 dengan 8 yang akan presentasi siapa? Kelompok apa? Oke, silakan. Ayo.
Novia Putri. Saya Audrina Farwedi. Saya Ivana Jasmada. Saya Nabila Nusyafana. Silakan menjadi Nah, kita akan menyampaikan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini merupakan jenis sumber daya alam di mana proses pembuatannya itu sangat lama. Dan jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijaksana ya atau signifikan di mana, maka sumber daya ini akan habis. Nah, proses pembuatan sumber daya alam ini dilakukan oleh alam. Jadi dari proses alam itu sendiri sehingga manusia itu nggak bisa ikut kayak campur tangan gitu. Nah, proses pembentukannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan hingga sampai ratusan tahun. Jadi bisa dibayangin nggak sih kalau misalkan sumber daya alam ini nggak bisa ini lagi apa maksudnya habis. Nah, manusia juga pasti akan berakhir nggak sih? Sumber daya yang tidak dapat diperbarui memiliki jumlah yang terbatas. Nah, maka dari itu penggunaan sumber daya alam ini akan lebih cepat habis. Dan jika penggunaannya eksploitasi secara berlebihan, maka dari sumber daya alam ini akan cepat habis. Nah, contohnya ini, yang pertama contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada emas. Nah, tahu kan emas itu? Untuk emas yang berat banyak mengendap di laut, danau, sungai, dan membentuk pleset. Emas saat ini itu dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan kayak komoditas emas ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi di masyarakat. Harganya cukup mahal, lantaran produksinya yang membutuhkan banyak biaya serta bahannya yang langka. Jadi harga emas itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, tahu nggak apa yang kedua? Yang kedua itu ada batu bara, sama siapa tahu batu bara. Di sini kan tuh ada referensi satu kali. Nah, batu bara ini merupakan zat kimia organik yang memiliki karbon, oksigen, dan hidrogen. Tahu nggak sih? Pada tahun 2021 itu berdasarkan sebuah siaran pers, cadangan batu bara yang ada di Indonesia ini tinggal sekitar 38,84 juta ton. Nah, tapi jika dilihat dari data, Indonesia ini membutuhkan produksi batu baranya itu sekitar 600 juta untuk 1 tahun. Artinya sisa cadangan batu bara yang dimiliki saat ini hanya cukup dipakai untuk 65 tahun ke depan. Bayangin ya kalau kita tuh sampai habis batu bara gimana kita mau meneliti. Makanya ada sumber daya yang berbagai itu kayak panel surya ini kan. Nah, di Indonesia sendiri batu bara lebih banyak digunakan sebagai pembangkit listrik serta pabrik semen. Namun pada tahun 1993, Indonesia itu melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan batu bara sebagai bahan bakar rumah tangga dan industri kecil. Yaitu ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini diketahui berasal dari makhluk hidup yang telah mati kemudian tertutup oleh lapisan tanah serta bebatuan. Minyak bumi ini adalah campuran molekul karbon serta hidrogen yang terbentuk dari sisa-sisa hewan tumbuhan yang telah mati. Akibat dari adanya tekanan dan temperatur bumi, maka terbentuklah tempat cadangan atau reservoir minyak, di mana letaknya sangat jauh di bawah permukaan laut. Jadi dalam banget nggak sih, makanya pakai alat yang kayak kalian tahu nggak sih, pernah lihat nggak sih di pantai-pantai kalau kita lepas tuh kayak ada itu untuk minyak bumi, kita ngambil minyak bumi itu kayak gitu. Adapun reservoir ini terbentuk akibat adanya bebatuan keras atau bebatuan parah, yaitu hard rock. Proses terbentuknya minyak bumi ini membutuhkan waktu sekitar
juga juta tahun lalu. Wow. Wow banget. Banget. Melalui proses hidrokarbon di dalam tanah. Proses tersebut terjadi pada suhu 65 sampai 190 derajat Celcius. Jadi kayak panas banget gitu kan ya? Iya. Ya, maka dari itu jika minyak bumi habis, maka tidak dapat diperbarui kembali sebab pembentukan itu membutuhkan waktu sampai berjuta-juta tahun. Loh, bayangin. Nah, contoh lain dari sumber daya tak terbarukan tapi dapat didaur ulang dan dengan bantuan teknologi adalah sebagian besar logam, misalnya aluminium, lem dan timbal, dan beberapa mineral non logam, misalnya berlian dan bahan yang diproduksi dari bahan bakar fosil, misalnya plastik. Ini berlian ini pasti di sini bisa diperbarui. Nah, adapun cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu antara lain tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, contohnya minyak bumi, emas, batu bara. Kedua, tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau ke laut. Ketiga, melakukan penambangan pada tempat yang tepat. Artinya, kita melakukan penambangan pada tempat yang telah ditentukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan serta kelestarian alam. Yang keempat, menggunakan energi terbarukan. Yang terakhir, reklamasi dan rehabilitasi lahan khusus, yaitu reklamasi lahan biasanya dilakukan untuk bekas lahan pertambangan. Rehabilitasi lahan khusus mencakup usaha pekerjaan reboisasi atau penanaman kembali lahan yang gugur, pembuatan hutan pada lahan khusus dan pengendalian pembukaan lahan ladang yang berpindah-pindah. Saya akan menambahkan sedikit tentang peran manusia dalam mengoptimalkan potensi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu satu, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora dan untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Dan yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta mengolah limbah, yaitu mana agar kadar bahan pencemaran yang dibuang di lingkungan tidak melampaui batas. Dan yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang tindih atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, karena pertanian yang miring dibuat sekunder guna untuk mencegah derasnya erosi dan terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Dan yang terakhir, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Kelompok kalian, kelompok dua. Bagaimana sih supaya penggunaan energi yang tidak akan ada habisnya tapi dapat dimanfaatkan sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara, yang mana minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga digunakan secara terus-menerus. Apakah ada energi lain yang bisa digunakan? Baik, kelompok mana? Pak, izin untuk kelompok kami mencari tawarannya untuk dulu. Masih jawab? Sudah? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya kelompok 2.
dan sifatnya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi ya dari pembelajaran kita ini, siapa yang mau menyimpulkan dari materi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya? Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan nih? Coba angkat tangan. Ayo, kalau malu-malu ditunjuk nanti ya. Ayo, jadi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya itu kayak apa sih? Dan pemanfaatannya juga seperti apa buat kehidupan kita selanjutnya ya? Karena sumber daya alam itu bukan hanya kita aja yang menikmati, tapi generasi kita yang akan datang. Ayo, kira-kira siapa yang menyimpulkan? Silakan. Ayo, tunjuk ya. Coba, Mas Zaya, coba. Ya. Kesimpulannya apa dari yang kamu dapatkan? Silakan. Jadi ya. Dari yang dapat saya simpulkan adalah sumber daya alam itu ada yang berasal dari ada 4 kapasitas. Ada asal dan sifatnya, nilai gunanya, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam ini adalah ada 2, abiotik dan biotik. Jadi ada yang salah satu itu yang bisa dapat diperbarui. Contohnya seperti matahari, udara, suhu, dan lain-lain. Itu bakalan tetap terus, tidak ada batasnya. Kecuali yang tidak dapat diperbarui adalah seperti tambang, yaitu intan, emas, minyak bumi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu tepuk tangan. Satu lagi sampai ditunjuk ya. Ayo, sebelum kita ke soal evaluasi untuk menyatukan persepsi kita nih, kan masing-masing kelompok udah ahli nih ya dalam bidangnya masing-masing. Kira-kira bisa nggak sih nyimpulin dari semua materi dari awal tadi ya, yang sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya? Ayo, sampai ditunjuk deh, silakan. Ya, siapa? Ayo, ayo, ayo. Nggak apa-apa, kan namanya pendapat. Kalau semakin sama pendapatnya kan berarti terfokus gitu. Ayo, silakan. Jadi ya. Menurut apa yang saya simpulkan, jadi sumber daya alam ini ada yang dari jenisnya dan dari sifatnya dan dari asalnya. Yang dari sifatnya itu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ini yaitu tidak akan habis apabila kita gunakan secara terus-menerus. Kalau yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang akan habis apabila kita gunakan secara terus-menerus. Nah, menurut asalnya ada biotik dan abiotik. Nah, biotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan kalau yang abiotik merupakan sumber daya alam yang bukan merupakan dari makhluk hidup. Contohnya seperti tanah tambang, angin, tanah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, untuk menguji kemampuan kalian, Ibu sudah menyiapkan soal dalam bentuk esai. Jadi silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Untuk LKPD-nya kalau dipikir saja nanti Ibu ambil. Aku diberi apa? Ya. Apa ditanya? Tidak diskusi ya, sudah mandiri jadi menyerah sendiri ya. Oke, sekali kalian mengerjakan soal evaluasi, hasil ya. Oke, kelompok 8 sudah. Nanti yang sisa ada soalnya. Oke, sampai selesai.
kebingungan dengan soalnya boleh tanya ya. Ini yang KPD-nya sudah pulang semua. Di situ ada lembar refleksi, jadi nanti silakan kalian kerjakan juga. Tipsnya sih, ya. Langsung dijawab di kolom. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama sendiri ya. Namanya di ujung dari pertanyaan ya. Yang di bawah saja. Boleh dikerjain dulu yang menurut saya sudah. Misalnya kerjain nomor 5 dulu, baru nomor 3-nya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Silakan dikumpul, ditaruh di paling ujung nanti biar diambil. Ya, dikumpul di paling ujungnya ya. Ya, oke. Kita hari ini sudah di akhir pembelajaran. Jadi hari ini sudah selesai untuk pembelajaran yang sumber daya alam berdasarkan aspal dan sifat. Minggu depan kita akan mempelajari sumber daya alam yang berdasarkan nilainya dan pemanfaatan.
daya alam itu punya manfaat apa aja sih dan punya nilai apa aja untuk pertemuan besok ya. Ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian semuanya bisa menerima? Iya. Terus kira-kira menyenangkan nggak sih belajar geografi? Jadi kalau di pinggir ya, nanti Ibu akan ambil setelah pembelajaran. Kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu, sudah selesai Bu. Oke Bu, di stop aja Bu rekamannya Bu. Langsung stop aja ya Pak ya. Iya Bu, di stop rekamannya nanti